Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bersyukur sekali bahwa cuaca kita sangat mendukung ya, cerah, tidak panas. Jadi suasana semangat buat kita semua, terutama kita selaku petani, tentunya tambah semangat. Jadi pada pagi hari ini perlu kita sampaikan yaitu pengendalian gulma menggunakan produk dari Nufarm, yaitu Sirendi plus sama Nugras. Tentunya kita juga harus paham produk ini untuk aplikasi, untuk sasarannya gulma yang seperti apa. Tentunya kita harus paham di situ dulu, karena banyak produk, tentunya produk itu semuanya bagus, tapi dari pihak perusahaan Nufarm itu punya khusus produk yang memang pas dan cocok untuk pengendalian gulma tersebut. Karena sudah beberapa kali kita memakai produk tersebut dan aplikasinya alhamdulillah termasuk saya anggap berhasil. Tentunya keberhasilan itu tidak lupa dari hal-hal yang sekecil apapun tetap harus kita perhatikan. Contohnya satu, kita harus membeli suatu produk yang tepat dosisnya, tepat waktunya, tepat terutama sasarannya. Jadi produk Nugras plus Sirendi itu untuk pengendalian gulma terutama di jawen sama dengkulan. Ya, kalau untuk gulma-gulma yang lain tentunya kita harus lebih selektif lagi di situ. Ya, dalam arti produk tersebut tepat waktu di umur berapa? Tentunya ada umur fase pertumbuhan yang paling tepat, yaitu di umur 10 hari sampai 15 hari. Itu pas gulma aktif. Karena kalau sudah terlambat di umur 25 bahkan 1 bulan, mungkin terlihat kita ditertawakan, ibaratnya gulma itu bisa tertawa. Contohnya tempat saya sendiri ada 2 versi, ada yang 2 petak, tentunya ada perlakuan pakai yang lain. Apalagi terlambat pengendaliannya, ternyata ya itu yang mati cuma khusus di gulma jago-jagoan. Terus kalau bahasa satu lagi yang dengkulan hampir sama dengan padi yang lembut. Itu kalau terlambat tentunya menghambat daripada matinya rumput. Stres, tapi ketika stres itu ada di rumput, apa yang terjadi, petani langsung ambil pupuk dan ternyata di pupuk nggak lama hijau lagi rumputnya. Jadi betul-betul pemahamannya harus betul-betul lebih selektif lagi, lebih aktif lagi buat kita selaku petani di lapangan. Terus untuk takarannya seperti apa? Takaran untuk pengendalian gulma terutama untuk Nugras sama Sirendi. Sirendi pencampurannya mungkin bapak-bapak sudah ada sebagian yang paham di situ. Untuk perbungkus biasanya 4 tangki, ini kita pakai 3 tangki. Untuk pencampurannya seperti apa? Untuk Sirendinya kita kasih ke botol aqua kosong yang 1 liter atau setengah liter, itu ditumpah satu bungkus itu ya. Terus untuk menghasilkan 3 tangki kayak apa, seperti apa? Jadi kita ambil air takaran di aqua gelas, itu kita takar 3 gelas aqua air ya. Aqua gelas itu kita tumpah di situ, baru kita kocok. Jadikan per tangkinya 1 gelas aqua, 1 gelas itu ya. Jadi nanti setelah kita pengisian lagi, itu kita kocok lagi. Kenapa? Itu pasti akan larut ke bawah yang tepung tadi itu. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Terus untuk boosternya, untuk Nugrasnya sendiri, itu kita per tangkinya 1 tutupnya. Itu ada tutup yang hijau, kisaran mungkin 30 mili itu. 30 mili. Karena kita nggak pernah ngukur milinya berapa, cuma tutupnya ya. Karena kita sebagai petani di lapangan cari yang praktis, nggak ada catatan gelas ukur harus beli ya pakai uang lagi. Jadi sudah beli botolnya juga, tutupnya juga bisa dimanfaatkan. Nah itu untuk pencampurannya 1 tangki itu tadi, Nugrasnya 1 tutup. Terus untuk Sirendinya 1 bungkusnya bisa jadi 3 tangki. Itu tepat waktunya umur 10-15, kalaupun terlambat itu 20 hari masih bisa ya. Itu terus untuk pengukuran, paling tidak kita harus paham di lapangan pengukuran dalam arti supaya lebih mantap lagi gimana. Ketika dalam penyemprotan air tentunya kering,
Setelah penyemprotan selang sehari ataupun 2 hari kalau bisa air dimasukkan. Itu akan menambah lagi stresnya daripada gulma. Satu, padi tidak ada namanya disemprot si Randy sama Nugras, padinya stres. Yang kita jalanin seperti itu. Jadi mungkin dari saya itu aja, monggo dari petani-petani untuk bertanya. Insya Allah kami akan memberikan jawaban semaksimal mungkin sebisa mungkin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja, karena sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi, umur 10 sampai 15 hari itu aplikasi yang pas. Nah, sedangkan saya pribadi itu kalau tidak salah, ini waktunya matun pertama, ini umurnya lebih daripada itu. Nah, pertanyaannya apakah secara ukuran dosis itu bisa ditambahi dari si Randy-nya atau Nugrasnya, itu perlu gimana, atau ditambahi dosisnya atau gimana, karena umur sudah melewati, Sudah terlambat. ya 15 hari, mungkin kurang lebih sekitar 20 sampai 25 hari. Siap. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Sani atau saya langsung? Bapak yang pengalaman lah. Jadi terima kasih pertanyaan Mas Sugeng, luar biasa sekali. Jadi tentunya masalah dosis ditambahin dan tidak itu semua tergantung petani. Bahkan aturan harus 3 dalam satu bungkus Randy jadi 3, bahkan mungkin ada yang 2. Saya dengar ada yang 2, berani spekulasi seperti itu. Intinya satu, buat tanaman tidak menyebabkan stres. Walaupun dikasih mungkin bisa jadi 2 tangki, tanaman tidak stres untuk padinya. Terus untuk gulma sendiri Mas, kalau sudah lewat umur mendekatin 1 bulan, tentunya kalau untuk dosisnya tetap, tapi untuk penyemprotannya kadang saya lihat, saya sendiri kadang kalau sudah ngejar waktu jam sekian ada tamu, jam sekian saya harus cari rumput. Ini salah trik nyemprot begini, ini salah. Sebenarnya harus, ya kan? Iya, harus. Ya bukan pelan banget mungkin kosnya bapak-bapak begitu. Arab cukup berapa bungkus Mas Tri? Gitu kan? Kalau sampai enak aja Mas Tri, mungkin jawabannya simpel dalam hati seperti itu. Ya, jadi dosis tetap, tapi penyemprotannya harus, ya. Jadi paling tidak jangan terlalu pagi banget dan jangan sore kalau gulma. Paling tidak sudah jam setengah 8 ataupun jam 8 itu mulai. Kadang karena kegiatan pagi betul matun, ya kan? Embunnya belum turun sudah disemprot. Beda kalau dengan insek ataupun fungisida seperti itu. Oke, gimana? Oke. Monggo yang lain. Ya, Pak. Kalau untuk sistem tabur paling dini usia berapa, Pak? Kalau untuk tabur sendiri semua kembalikan lagi ke tanaman, ke pertumbuhan gulma. Jadi kalau seandainya gulma itu tidak terlalu biasa lah Pak ya, di saat umur kadang 8 hari aja sudah tumbuh gulmanya. Nah itu buat saya pribadi tentunya nanti akan ditambahkan oleh Pak Sani guys, selaku penanggung jawab utama di Lupam. Jadi kalau untuk tabila sendiri tentunya pas. Kalau untuk tanaman itu 10 sampai 15 hari paling tidak di bawah. Karena gulma lebih tumbuh duluan daripada padi kadang. Artinya umur dini padi itu tahan untuk disemprot kan gitu. Jadi kan masih balita kan? Ya, saya ya. katakan seperti itu. Jadi paling dini itu berapa hari setelah tabur? Setelah tabur itu 8 hari sampai 10 hari. Sudah kuat Itu ya? sudah kuat. Insya Allah padinya tidak stres. Karena kita membuat tanaman gulmanya yang stres dan mati, bukan padinya. Jadi jangan salah memilih. Kalau produk semua bagus, tapi khusus di sini demplot kita adalah si Randy sama Nugras. Tadinya si Randy DC tidak lama berapa hari karena nggak duit ya Pak ya, mohon maaf. Itu Nugrasnya belakangan, bukan seperti itu. Jadi satu Nugras per si Randy, bukan satu interval beda waktu baru beda lagi. Nah bukan seperti itu. Jadi satu di situ. Saling kait. Kan ada juga tadi petani yang lain pas singgah di sini kita tanya, kalau si Randy pasti pakai Pak Tri, tapi untuk produk yang lain saya belum pakai Nugras. Lu enggak apa-apa, semua tergantung. Tapi pada dasarnya demplot di kita yang sudah jelas
aplikasi sasaran gulma adalah dengkulan, jawen, ya, yang sama dengan padi itu. Nah itu mati. Itu dulu. Kalau soal yang lain, contohnya seperti gulma ini. Ini saya buka aja karena saya nggak mau menutupin ya. Ini kalau orang bilang teki. Oke, ini sebenarnya pada saat gulma aktif pada waktu kecil ini bisa mati. Saya sudah coba, tapi karena terlambat punya saya yang sebelah sana luar biasa. Saya sendiri harus punya perbedaan karena saya di sini belajar dan belajar dan belajar. Tentunya perlu banyak masukan dari petani lain, bukan dari saya ngomong itu kok kamu bener, enggak. Saya juga masih banyak belajar. Walaupun tahun kemarin gulma itu tuntas, tahun ini kok ada nggak mati, itu tentunya saya harus banyak belajar. Gitu. Terus larutannya untuk air pencampur itu kalau di air asam reaksi apa enggak, Pak? Ya, itu kata kunci utama. Air asam tentunya sangat mempengaruhi karena dalam satu hamparan air ketika ambil satu tempat sini, satu tempat sana sudah beda. Apalagi kalau airnya keruh kayak saya ini, Pak. Pencampurannya saya harus ambil dari rumah, bawa air jernih. Itu. Kalaupun itu terpaksa nanti untuk disemprotkan diisi pakai air ini, ya mati ini pasti setengah-setengah. Kita juga berpikir mati ora gitu. Sudah beli produknya juga kosnya sudah ada. Terus kalau nggak mati ya pastinya kita pusing. Alang Utriono ini ngapusi biwang ini. Padahal pengaruh daripada keasaman juga sangat mempengaruhi. Ada lagi ya? Bertanya? Oke. Kalau selesai nyemprot, langsung kita tidak bisa buang air, Iya. isi kembali. Efeknya bagaimana Pak sama kita? Betul. Masnya karena masnya kuncinya kata kunci tempatnya tinggi. Kalau saat penyemprotan gulma, air ada yang penting nggak penuh, nggak nutupin daripada tanaman seperti ini, air seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau kering total, bagus, tuntas oke. Tapi setelah itu kalau ada airnya lebih mantap lagi. Gitu. Atau dimasukkan air lagi? Itu selang 1 hari ataupun 2 hari. Itu habis nyemprot hari ini, nanti selang besok baru air dimasukkan. Insya Allah matinya akan lebih pas. Kalau airnya tidak bisa dibuang ya apa Pak? Itu nggak maksimal kah hasilnya? Kalau airnya nggak dibuang, airnya besar ya tentunya Soalnya kalau mau masukkan lagi tidak nggak ada air. Air. Tapi biasanya Pak, mohon maaf, ketika air dalam itu rumputnya yang tumbuh mungkin rumput yang daun lebar ya Pak Toto nih. Oke. Daun lebar. Nah daun lebar si Randy sama Nugras juga mati. Mati ya. Mati. Ada tempat saja. Di sini mungkin kalau untuk yang daun lebar mungkin nggak ada. Adanya cuma ini Pak saya. Kalau toh ada jawen ataupun ada mungkin yang ketinggalan. Karena saya juga kalau untuk ngeratau matane wes agak blawur. Kan kita nyemprot pakai blower karena satu ngejar waktu. Target itu tadi harus jam sekian harus selesai karena keterbatasan waktu buat saya. Makanya di hari libur orang enek perai ini harus seperti itu. Oke. Ada yang dipertanya kalau masalah produk sama Mas Nupamnya nanti sama Mas Haris sama Mas Sedikit menambahkan Pak ya. Oke. Jadi kata Bapak tadi airnya dalam Pak ya. Iya. Nah, yang penting itu gulma itu masih muncul Pak. Oh, gitu. Jadi gini nih, ini gulma, ini air nih. Dia asal kita kena ujung daun atau seperempat daun, walaupun air dalam, itu racun dari serendi dan nugras itu akan tetap diteralokasikan racun ke akar Pak. Tetap mati dia, malah lebih bagus dia matinya. Nah kalau kata Bapak tadi umur tanaman berapa hari usia dini paling dini usia dini lah ya. Karena ketahanan daripada padi itu juga itu maksimal di 8, 10, 15 itu masih aman Pak. Sebenarnya saya itu pengen demplot gini, sebelum ada tanaman padi itu sudah bisa diaplikasikan serendi sebenarnya dengan sistem tanam pindah. Ya, dengan sistem tanam pindah itu sudah bisa diaplikasikan serendi. Jadi pada saat Bapak pindah tanam itu sudah aman. Itu sudah. Cuma itu belum sempat saya saya demokan. Karena rata-rata pada saat didemokan itu sudah orang sudah tanam dulu. Mungkin nggak tahu lah nanti mungkin musim depan atau apa. Tapi yang pasti serendi dengan 2 bahan aktif dan nugras
itu tidak akan menimbulkan stres ke tanaman padi, Pak. Oh ya, spesialis keduanya itu apa aja Pak? Kalau Serendi khusus untuk gulma yang mana? Terus nugresnya untuk yang mana? Saya kalau nama daerahnya sih kurang Untuk khusus terkhusus Pak, kalau Sirendi untuk gulma apa, kalau nugrasnya untuk gulma apa, seperti itu. kalau apa namanya ini Pak? Tapi kalau pada saat misalnya Bapak mau spesifiknya itu bisa jam apa namanya? Ya si Serendi itu. Kalau nuggesnya itu nanti untuk buntulan. Di sini kita sebut sering buntulan. Daripada nyemprot 2 kali kan disatukan jadi satu. Kami dalam bahasa Oh Tapi iya. aman lagi alhamdulillah. Serendi itu bisa Tadinya tempatnya ngono. gulma, daun Ini teman-teman lihat. maupun daun tempian. Nah, kalau itu Asep. Mulai di bulur makanya kan buntulan ini kan pasti karena dia tergolong dalam daun sampai pada 5 tumbuh aktif dan daun kedua dan ketiga, Pak. Lebih dari itu antara 2 dosis yang dinaikkan. Nah, itu dosis yang bisa dinaikkan, Pak. Kemudian pemakaian air juga harus yang bersih. Tidak bisa kita spray. Oke, Bapak-bapak, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sesi gantian ya. Ya, Bapak, saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, lupa Pak Toto. Oh gitu. Lupa tadi Pak Toto. Panasan kok lanjut.